Selamat datang di pelatihan analisis jabatan dan beban kerja untuk perencanaan kebutuhan akan pekerja. Nah, di sesi ini kita akan fokus pada salah satu kompetensi penting, yaitu menyusun uraian jabatan yang merupakan salah satu unit kompetensi dari elemen kompetensi melakukan analisis jabatan yang mengacu pada SKKNI dengan kode pelatihan M.70 SDM 01.010.2. Nah, baik nih teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, izinkan aku untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Octaviani Sitompul, aku mahasiswa dari Administrasi Publik FISIP Universitas Pajajaran. Nah, di slide ini teman-teman juga bisa lihat dua QR code, yang satu mengarah ke Instagram aku dan yang satunya lagi ke LinkedIn. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin terhubung, berdiskusi, atau misalnya ingin tahu lebih banyak tentang aku ataupun seputar apapun yang aku sharingkan di media sosial tersebut, boleh langsung silahkan scan aja di layar teman-teman. Dan aku sangat terbuka nih buat networking, kolaborasi, ataupun pertanyaan lanjutan terkait dengan pelatihan ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti nih teman-teman, ada beberapa rule of class dan safety induction yang perlu diperhatikan supaya proses belajar dari video ini tuh bisa berjalan dengan nyaman dan efektif. Nah, pertama nih teman-teman, pastikan teman-teman itu menonton video pembelajaran ini sampai selesai. Nah, yang kedua, selama menonton jangan lupa nih teman-teman untuk catat poin-poin penting. Nah, yang ketiga, kalau ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, kamu bisa langsung menuliskannya di kolom komentar YouTube ya, teman-teman, dan aku akan berusaha untuk menjawab semuanya. Nah, selanjutnya, teman-teman, pastikan perangkat yang kamu gunakan itu dalam kondisi baik. Dan juga pastikan teman-teman juga menggunakan jaringan internet yang stabil supaya videonya nggak tersendat. Nah, yang terakhir, pilihlah ruang belajar yang tenang, aman, dan bebas gangguan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tujuan dan manfaat dari pelatihan ini, teman-teman. Bagian ini itu penting supaya teman-teman tuh punya gambaran jelas gitu tentang kompetensi apa yang akan teman-teman kuasai setelah mengikuti materi analisis jabatan ini. Nah, dari sisi tujuan, setelah menyelesaikan pelatihan ini, diharapkan teman-teman itu mampu yang pertama untuk menjelaskan bagaimana menetapkan metode dan juga perangkat analisis jabatan dalam bentuk dokumen tertulis. Nah, yang kedua, teman-teman juga mampu untuk mengidentifikasi informasi pekerjaan dari setiap jabatan, dan ini itu dilakukan dengan menggali data dari berbagai narasumber yang ada di dalam organisasi. Nah, yang ketiga, teman-teman juga dapat menganalisis data dan informasi jabatan dengan menggunakan metode serta perangkat yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, lalu apa sih manfaat yang akan teman-teman dapatkan? Nah, yang pertama, teman-teman akan memperoleh kemampuan dalam menyusun metode dan perangkat analisis jabatan secara sistematis. Lalu yang kedua, itu teman-teman diharapkan atau manfaatnya itu akan mampu mengidentifikasi informasi pekerjaan secara tepat dari berbagai narasumber. Nah, yang ketiga, manfaatnya teman-teman akan menjadi lebih terampil nih dalam menganalisis data jabatan sehingga mampu menghasilkan deskripsi dan spesifikasi jabatan yang valid dan bisa teman-teman gunakan untuk rekrutmen, evaluasi kinerja, maupun perencanaan kebutuhan pegawai. Nah, dengan memahami tujuan dan juga manfaat ini, teman-teman itu akan lebih mudah untuk mengikuti alur pembelajaran dan tahu nih arah kompetensi yang ingin dicapai. Nah, saat ini teman-teman menunjukkan roadmap atau alur kerja dalam unit kompetensi menyusun uraian jabatan berdasarkan SKKNI nomor 149 tahun 2020. Unit ini itu memiliki satu elemen utama nih, teman-teman, yaitu melakukan analisis jabatan, dan elemen ini tuh dijabarkan ke dalam beberapa kriteria unjuk kerja yang harus dikuasai. Nah, kriteria pertama itu adalah menetapkan metode dan perangkat analisis jabatan dalam bentuk dokumen tertulis. Lalu kriteria kedua itu adalah mengidentifikasi informasi pekerjaan dari setiap jabatan. Nah, data ini tuh harus diperoleh dari berbagai narasumber di dalam organisasi. Nah, kriteria yang ketiga itu adalah menganalisis data dan informasi yang telah dikumpulkan menggunakan metode yang telah kita tetapkan sebelumnya. Nah, jadi dari proses inilah nanti kita akan menghasilkan uraian jabatan yang lengkap dan sesuai kebutuhan organisasi.
Nah, roadmap ini juga menjadi dasar untuk micro teaching kita nih teman-teman dengan judul melakukan analisis jabatan. Nah, dengan memahami alur ini, peserta atau teman-teman semuanya diharapkan mampu mengikuti proses analisis jabatan secara lebih terstruktur dan juga tepat sasaran. Oke teman-teman, sebelum kita masuk nih ke materi inti hari ini, aku ingin mastiin bahwa semuanya teman-teman udah siap dan fokus ya. Kita akan ngebahas topik yang penting nih dalam manajemen SDM gitu, yaitu analisis jabatan. Jadi, mari kita siapkan pikiran kita untuk memahami konsep dan metode dan hal-hal yang akan kita pelajari nantinya, dan yang pasti akan sangat berguna ya teman-teman gitu, baik dalam konteks akademik maupun nanti di dunia kerja. Nah, oke, kita masuk nih ke konsep dasar analisis jabatan nih teman-teman. Jadi seperti yang sudah disebutkan ya sebelumnya bahwa analisis jabatan itu adalah salah satu dasar yang paling fundamental dalam manajemen sumber daya manusia. Gitu. Jadi melalui analisis jabatan, organisasi itu bisa memahami apa sebenarnya tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi yang diperlukan dari sebuah posisi. Nah, hasil dari analisis jabatan ini itu biasanya digunakan untuk menyusun job description dan juga job specification. Nah, ini adalah dua dokumen penting ya teman-teman yang menjadi acuan baik itu dalam rekrutmen, seleksi, pelatihan, sampai ke penilaian kinerja. Nah, ini juga sesuai teman-teman sama yang di eh, katakan oleh Dassler gitu di tahun 2017. Nah, selain itu, hasil analisis ini juga bermanfaat untuk perencanaan SDM secara keseluruhan, penataan struktur organisasi, sampai penentuan kompensasi gitu. Jadi bisa dibilang analisis jabatan ini adalah fondasi dari banyaknya keputusan manajemen SDM. Gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, dalam melakukan analisis jabatan, itu ada beberapa metode yang bisa digunakan gitu. Nah, yang pertama itu adalah wawancara. Nah, yaitu menanyakan langsung nih kepada pemangku jabatan tentang apa saja yang mereka lakukan gitu. Lalu ada kuesioner misalnya PAG yang membantu untuk melihat pola-pola pekerjaan itu secara lebih terstruktur. Lalu metode lain itu adalah observasi, yaitu mengamati secara langsung pekerjaan yang dilakukan. Nah, kita juga bisa menggunakan catatan harian ya teman-teman, di mana karyawan ini mencatat aktivitas mereka setiap hari. Selain itu juga analis dokumen juga bisa dilakukan dengan melihat laporan pekerjaan ataupun SOP yang sudah ada. Begitu. Nah, untuk mendukung proses analisis jabatan ini, teman-teman, kita membutuhkan beberapa perangkat. Nah, misalnya itu ada formulir analisis jabatan, ada panduan wawancara, instrumen observasi, kuesioner, serta template dokumen hasil analisis. Nah, perangkat-perangkat ini itu membantu agar proses analisis itu lebih sistematis dan hasilnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya teman-teman pada tahap berikutnya gitu ya, kita harus menetapkan metode dan perangkat yang akan kita gunakan nih dalam analisis jabatan gitu. Nah, langkah pertama teman-teman adalah menentukan tujuan analisis gitu. Misalnya, apakah analisis jabatan ini dilakukan untuk perencanaan kebutuhan pegawai, atau untuk rekrutmen, atau mungkin untuk evaluasi struktur organisasi gitu. Nah, tujuan ini tuh penting ya teman-teman karena akan mempengaruhi pendekatan yang nantinya kita pilih gitu. Nah, setelah itu kita menentukan jabatan atau unit mana nih yang akan kita analisis gitu. Nah, ini enggak semua posisi itu perlu dianalisis sekaligus ya, teman-teman. Jadi kita harus menentukan prioritas. Nah, kemudian kita memilih metode utama dan metode pendukung. Misalnya metode ini tuh bisa berupa kombinasi wawancara dan dokumentasi atau wawancara ditambah observasi. Nah, ini tergantung kebutuhan ya, teman-teman. Nah, pada tahap berikutnya, kita menyiapkan instrumen yang diperlukan, baik itu formulir analisis jabatan, panduan wawancara, instrumen observasi, maupun kuesioner. Terakhir, kita menetapkan jadwal. Nah, jadwal ini tuh mencakup kapan pengumpulan data dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, serta bagaimana alur kegiatan akan dijalankan. Nah, teman-teman, setelah metode tadi ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi informasi jabatan dari berbagai narasumber. Nah, informasi jabatan ini tidak hanya bisa
diperoleh dari satu pihak saja ya teman-teman, karena setiap narasumber pasti memiliki perspektif yang berbeda. Nah, sumber informasi utama itu biasanya berasal dari pemangku jabatan itu sendiri, mereka yang menjalankan tugas sehari-hari. Nah, selain itu juga bisa dari atasan langsung, itu juga bisa jadi sumber penting karena mereka memahami ekspektasi dan juga standar kinerja. Nah, tidak hanya itu teman-teman, dari dokumen organisasi pun bisa jadi referensi gitu, kayak struktur organisasi, SOP, atau uraian kerja yang sudah ada. Nah, rekan kerja atau anggota tim juga bisa nih ngasih pandangan tambahan tentang interaksi kerja dan juga pembagian tugas. Nah, dari berbagai narasumber ini, kita mengumpulkan beberapa jenis informasi penting nih teman-teman, mulai dari identitas, jabatan, tugas, dan tanggung jawab, hubungan kerja, wewenang, kondisi kerja, bahkan sampai kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan. Nah, semua informasi ini nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun job description dan juga job specification. Nah, baik nih teman-teman, mari kita fokus pada alur proses analisis data ini. Nah, kita mulai pada langkah pertama ya teman-teman, yaitu klasifikasi data. Nah, di sini itu semua informasi mentah yang kita kumpulkan tadi mengenai tugas, tanggung jawab, dan persyaratan itu kita pilah dan kelompokkan menjadi kategori yang terorganisasi. Nah, setelah data tersebut terklasifikasi, kita masuk ke tahap verifikasi. Nah, ini adalah tahap penting untuk memastikan akurasi data. Kita melakukan cross-check dengan atasan, pemegang jabatan, atau sumber otoritatif lainnya untuk mengesahkan bahwa data tugas tersebut itu memang benar dan relevan dengan kondisi pekerjaan saat ini gitu. Nah, data yang sudah terverifikasi tadi itu kemudian menjadi dasar untuk langkah ketiga nih teman-teman, yaitu penyusunan job description atau uraian jabatan. Nah, di sini tuh kita merumuskan secara definitif apa yang harus dilakukan oleh pemegang posisi, termasuk tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hubungan pelaporan. Gitu. Langkah berikutnya nih, berdasarkan kebutuhan yang sudah teridentifikasi dalam job description sebelumnya, nah kita menyusun penyusunan job specification atau spesifikasi jabatan. Nah, tahap ini tuh fokusnya pada siapa yang dibutuhkan. Kita merumuskan kualifikasi minimum yang esensial, seperti pendidikan formal, pengalaman kerja yang relevan, serta kompetensi dan soft skill yang wajib dimiliki. Nah, langkah klimaks dari keseluruhan proses ini adalah validasi dokumen. Nah, di dalam konteks ini, validasi dokumen ini berfungsi sebagai tahap finalisasi dan pengesahan. Nah, jadi seluruh hasil kerja kita, baik itu di job description maupun job specification, itu kita ajukan untuk disetujui oleh manajemen atau pihak berwenang gitu. Nah, ini adalah penentuan akhir bahwa dokumen hasil analisis data ini sudah sah, lengkap, dan siap diimplementasikan dalam semua fungsi MSDM organisasi. Jadi teman-teman, urutan alur berpikirnya itu adalah kumpulkan dahulu, cek, lalu tuliskan apa, lalu tuliskan siapa, lalu disahkan. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita membahas proses analisis data, mari kita lihat bagaimana nih hasilnya diwujudkan dalam dokumen final. Nah, saat ini teman-teman itu menampilkan contoh format deskripsi jabatan untuk posisi analis kepegawaian. Nah, setiap komponen dalam format ini itu memiliki tujuan yang sangat spesifik dan krusial ya teman-teman. Yang pertama, kita lihat dari bagian nama jabatan dan unit kerja. Nah, ini adalah identitas dasar ya teman-teman. Dalam contoh ini itu jabatannya adalah analis kepegawaian yang berada di subbagian kepegawaian. Nah, ini tuh memberikan kejelasan posisi dalam struktur organisasi dan kepada siapa jabatan ini akan melapor gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan jabatan. Ini adalah esensi dari pekerjaan, alasan mengapa posisi ini ada. Nah, tujuan utama analis kepegawaian di sini adalah mengelola data kepegawaian untuk mendukung kebijakan SDM. Artinya, semua tugas dan aktivitas itu harus bermuara pada pencapaian tujuan besar ini. Kemudian kita masuk ke inti dokumen, yaitu uraian tugas. Ini adalah action items atau hal-hal yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan secara rutin. Nah, untuk analis kepegawaian, itu tugas utamanya meliputi mengelola data kepegawaian yang merupakan fondasi dari fungsi SDM, menyusun laporan bulanan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan masukan bagi manajemen, lalu melaksanakan pembinaan pegawai yang menunjukkan peran aktif dalam pengembangan karyawan.
Nah, terakhir itu ada komponen tanggung jawab. Nah, ini berbeda dengan tugas ya, teman-teman. Ini adalah hasil akhir yang harus dijamin atau dipertanggungjawabkan oleh pemegang jabatan gitu. Nah, untuk posisi ini, tanggung jawabnya itu adalah ketepatan dan kelengkapan data kepegawaian. Nah, ini adalah standar kualitas yang sangat penting ya, teman-teman, karena data yang salah atau tidak lengkap itu dapat merusak seluruh keputusan kebijakan SDM. Nah, secara keseluruhan, deskripsi jabatan ini adalah peta jalan yang jelas bagi karyawan dan menjadi dasar bagi seluruh proses manajemen SDM, mulai dari rekrutmen hingga penilaian kinerja. Nah, ini itu cuma contoh aja ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menambahkan isinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita recap nih teman-teman beberapa poin kunci mengenai analisis jabatan. Nah, poin pertama, kita harus ingat bahwa analisis jabatan itu adalah proses sistematis ya teman-teman, bukan sekedar perkiraan, melainkan upaya terstruktur untuk memperoleh informasi yang lengkap, akurat, dan relevan mengenai suatu jabatan dalam organisasi gitu. Dan ini tuh proses yang sangat terperinci ya teman-teman, dimulai dari pemilihan metode dan perangkat yang tepat, terus juga mengumpulkan data dari berbagai narasumber kunci, sampai akhirnya ketika seluruh data itu sudah terkumpul, dianalisis gitu untuk menghasilkan dua produk utama yang udah kita bahas di slide sebelumnya. Nah, teman-teman, hasil analisis jabatan ini tuh bukan hanya sekadar dokumen administratif aja, tapi juga dia itu jadi dasar fundamental bagi hampir seluruh fungsi MSDM gitu. Mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penyusunan beban kerja, pengembangan karir karyawan, sampai pada akhirnya peningkatan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Nah, jadi dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa analis jabatan ini adalah investasi waktu yang sangat bernilai bagi kesehatan dan juga keberlanjutan organisasi kita. Nah, baik teman-teman sekalian, kita telah sampai nih di akhir sesi materi tentang analisis jabatan. Nah, kini saatnya kita beralih ke sesi evaluasi pelatihan atau It's Time for Quiz. Nah, evaluasi ini tuh tujuannya untuk menguji nih sejauh mana pemahaman yang teman-teman peroleh dari materi yang sudah kita bahas sepanjang video ini. Nah, jadi mohon dijawab dengan ringkas dan jelas ya teman-teman, berdasarkan materi yang sudah kita bahas. Nah, untuk mengaksesnya, teman-teman bisa scan kode QR yang ada di layar, bisa di-pause dulu teman-teman videonya untuk mengerjakan evaluasi ini. Nanti setelah selesai, kita akan lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Selamat mengerjakan. Oke, halo, selamat datang kembali teman-teman semuanya yang sudah mengerjakan evaluasi pelatihan. Nah, selanjutnya teman-teman sebagai penutup yang mendalam dari sesi kita hari ini, aku ingin membagikan sebuah kutipan kuat dari Simon Sinek yang sangat relevan dengan peran kita dalam MSDM dan analisis jabatan. Di mana kutipan ini mengatakan, ketika orang diinvestasikan secara finansial, mereka menginginkan imbal hasil gitu. Ketika orang diinvestasikan secara emosional, mereka ingin berkontribusi. Nah, jadi teman-teman sekalian, analisis jabatan yang kita lakukan itu bukan hanya tentang daftar tugas dan besaran gaji, tapi tugas kita adalah menciptakan kejelasan peran dan tujuan yang kuat sehingga karyawan bisa merasa terhubung dan diinvestasikan secara emosional. Ketika karyawan memahami peran mereka dengan jelas dan merasa dihargai, mereka tidak hanya bekerja demi gaji, tetapi justru mereka termotivasi gitu dari dalam untuk memberikan kontribusi terbaik mereka kepada organisasi. Nah, ini sekaligus tantangan dan tujuan kita ya, teman-teman, dari semua pekerjaan kita di bidang manajemen SDM. Nah, baik teman-teman semuanya, kita telah sampai di penghujung sesi pelatihan ini. Terima kasih banyak nih teman-teman atas waktu dan perhatian teman sekalian dalam sesi tentang analisis jabatan ini. Nah, aku juga berharap materi yang disampaikan bisa memberikan manfaat dan wawasan praktis yang dapat diterapkan di unit kerja masing-masing. Nah, sebelum kita benar-benar menutupnya nih teman-teman, aku memohon kesediaan teman-teman semuanya untuk memberikan umpan balik penyelenggaraan pelatihan ini, dan umpan balik teman-teman semuanya sangat berharga nih buat aku untuk mengevaluasi keseluruhan layanan penyelenggaraan pelatihan. Nah, masukan dari teman-teman nantinya akan jadi dasar perbaikan aku di masa mendatang. Nah, untuk mengisinya teman-teman bisa scan kode QR yang ada di layar, teman-teman bisa mengisinya secara cepat dan juga bersifat anonim. Nah, sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya teman-teman sudah menonton
video ini. Semoga sukses selalu.